Jadi kalau kita bicara kelas tenaga kerjaan tadi saya sampaikan dari awal saja sudah Undang-Undang 13 itu sudah menuai kontroversi. Ya, kalau menurut saya memang sosialisasinya ini memang harus diintensifkan. Nah, namun demikian para pihak yang selalu memposisikan diri selalu berseberangan ini juga punya pemikiran yang sangat berbeda dari awal gitu loh. Dan tadi kan dibilang, wah nanti ada orang dikontrak terus-menerus. Ya nggak begitu juga kali, kan aturannya ada semuanya gitu loh. Kalau ada itu kan namanya pelanggaran. Halo pemirsa, berjumpa lagi di program Perspektif, tentunya bersama saya Yuda Batara Hasibuan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang masih kontroversial, yang masih sangat hangat untuk kita bicarakan sampai hari ini di negeri ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah kedatangan seorang narasumber yang merupakan Ketua Umum dari APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia, yaitu Bapak Haryadi. Halo Pak Haryadi, apa kabar Pak Haryadi? Baik, Mas Yuda. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak, kira-kira boleh dijelaskan nggak Pak, terkait APindo ini sendiri itu sebenarnya apa Pak? Ya, jadi kami itu kan mewakili dari pelaku usaha ya, atau pemberi kerja di sini. Jadi sebetulnya kalau kita bicara menyangkut masalah pembahasan materi dari Omnibus Law ini, khususnya yang klaster ketenagakerjaan, sebetulnya sudah lama. Jadi sejak Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu diundangkan, kami sudah melihat bahwa potensi terhadap penyusutan lapangan kerja itu akan sangat besar di kemudian hari. Dan itu ternyata memang terkonfirmasi ya bahwa Undang-Undang 13 itu terlalu berat kepada sisi perlindungannya dan tidak memperhatikan dari sisi supply and demand-nya dari tenaga kerja, sehingga dirasakan kekakuan daripada undang-undang ini mengakibatkan lapangan kerja formal itu menyusutnya signifikan. Jadi kalau kita melihat di datanya BKPM itu terlihat di tahun 2010 pada saat investasi PMA dan PMDN itu sekitar 206 triliun, itu masih bisa menyerap per 1 triliun, rasionya itu adalah 5.014 orang. Nah, tapi di tahun 2019 pada saat investasinya itu sudah mendekati 810 triliun, ternyata penyerapannya per 1 triliun hanya 1.277 orang. Jadi dalam kurun waktu 9 tahun penyusutannya 75%. Nah, ini yang menjadikan kita prihatin karena yang masuk itu akhirnya semuanya padat modal dan padat karyanya itu tidak masuk investasinya. Demikian Mas Yuda. Jadi sudah kita sampaikan dari sejak tahun 2003 itu, sejak undang-undang itu disahkan, kita sudah sampaikan permasalahan dari regulasi tenaga kerjaan kita. Nah, inilah di dalam Omnibus sekarang ini yang dicoba oleh pemerintah bersama dengan DPR untuk memperbaiki regulasi ini dengan memberikan keseimbangan antara perlindungan dengan juga memperhatikan supply and demand. Demikian, Mas. Oke. Nah tapi Pak, kalau boleh kita tahu itu sebenarnya tugas dan fungsi utama dari APindo itu sendiri apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, kalau kami kan organisasi yang terdiri dari korporasi. Jadi anggotanya Apindo itu bukan perorangan tapi korporasi. Nah, di kami itu fokus daripada kegiatan kami atau program kerja kami adalah di dua hal utama, yaitu mengenai masalah ketenaga kerjaan atau hubungan industrial ya, yang terkait dengan employment, dan satu lagi adalah di sisi investasi. Jadi kami boleh dibilang dua fokus itu yang kami lakukan, perkara terkait dengan employment dan terkait dengan investasi. Oke. Nah kalau kita boleh berbicara tentang lebih jauh nih Pak, tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kan memang sudah waktunya untuk diperbarui demi mengakomodir perkembangan kondisi lapangan kerja gitu. Nah kalau dari pihak APindo itu Bapak setuju nggak Pak? Bahwasanya saat pandemi ini tuh emang udah harusnya ini kita ciptakan ini, kita rubah nih Undang-Undang Cipta Kerjanya gitu. Ya memang kalau kita melihat dari situasi pandemi ini kan memang sesuatu yang kita tidak prediksi sebelumnya ya. Tapi dengan adanya pandemi ini justru semakin memperkuat
alasan untuk segera mengubah itu gitu. Jadi kalau nggak ada pandemi juga memang rencananya memang mau diubah karena memang eee, undang-undang ini kalau tidak diperbaiki ya undang-undang tenaga kerjaan kita maka penyusutan lapangan kerja itu semakin hari akan semakin besar gitu dan jangan lupa kan negara kita ini kan populasinya adalah nomor 4 terbesar di dunia gitu ya. Dengan angkatan kerja kita 133 juta orang yang tentunya ini juga harus dimanfaatkan sebagai bonus demografi, bukannya nanti malah jadi beban, begitu Mas. Oke. Nah, sebenarnya perihal kalau kita berbicara tentang undang-undang ini tentunya juga masih sampai saat ini juga belum jelas nih Pak, draft yang sahnya itu seperti apa yang dikirimkan DPR ke pemerintah gitu. Nah, tapi boleh nggak Pak dikasih tahu perihal apa saja yang paling penting dan mendasar yang perlu diperbaiki dari undang-undang tersebut? Kalau draft udahlah Mas, kan semua udah pegang. Sekarang Saya semua udah kemarin saya baru baca ini Pak, baca informasi bahwasanya dari DPR sendiri bahkan mengasih draft yang sudah fix. Mereka baru kasih ke pemerintah lagi dan ada tambahannya sekitar 300 pasal. enggak, itu sih enggak, kalau perubahan enggak lah. Mana ada yang berani rubah-rubah. Mungkin itu pencetakan kali. Tapi kalau substansinya sudah beredar sejak tanggal aduh saya lupa ya kemarin sekitar tanggal mungkin 16-17 Oktober sudah beredar yang disampaikan ke pemerintah dari DPR. Udah clear kok itu. Nah, kalau kita tanyakan apa yang substansial di sana ya yang menyangkut mengenai masalah pertama adalah masalah upah ya. Pertama upah, kedua mengenai masalah pesangon, ketiga mengenai masalah waktu kerja, keempat menyangkut mengenai masalah tenaga kerja asing. Kelima adalah menyangkut masalah jaminan sosial dan keenam menyangkut masalah outsourcing. Itu yang utama yang di dalam pembahasan di undang-undang tersebut. Oke, jadi itu poin-poinnya yang sebenarnya emang udah dari lama yang pengen, mungkin salah satunya adalah komunitas Apindo ini yang pengen sampaikan ke pemerintah gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini banyak juga nih berbagai elemen masyarakat nih saling beradu argumen nih Pak, menilai poin-poin yang ada di dalam RUU ini merugikan kalangan buruh dan malah menguntungkan pengusaha. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait pernyataan para masyarakat ini? Gitu. Ini kan selalu narasinya seperti itu ya, narasinya seperti itu dan menurut saya karena dilihat dari sisi perlindungan saja, ya kan. Jadi memang kalau kita bicara perlindungan, semua pengennya sebaik-baiknya, seaman-amannya, kira-kira gitu. Tapi kan harus diperhatikan juga dari sisi supply and demand-nya, ya kan. Kita harus perhatikan supply-nya tenaga kerja berapa, demand daripada lapangan kerja itu berapa. Ini kan kita harus realistis dong di sana ya kan. Nah sebetulnya kalau terus-terusan hanya di utak-atik di perlindungan, ya yang rugi itu siapa sebetulnya kan gitu kan? Yang rugi bangsa Indonesia karena kesempatan akses kepada lapangan kerjanya itu akan semakin sempit gitu. Nah ini yang sebetulnya yang saya bilang di berbagai media itu salah kalau dibilang menguntungkan pengusaha. Justru ini menurut saya akan menguntungkan semua pihak, terutama adalah angkatan kerja baru. Nah, apalagi ini kan kita bicara di BINUS TV nih ya, tentunya akademisi, para mahasiswa dan para student ya kalau masih di pendidikan dasar, ini kan suatu angka yang juga besar. Setiap tahun kita itu kan angkatan kerja baru itu 2,5 juta orang. Nah, bisa dibayangkan kalau terus-terusan seperti ini, di mana kita juga harus menyadari bahwa komposisi secara latar belakang pendidikan itu 57% ke bawah itu kan tamatan SMP. Nah, itu mau diapakan gitu. Nah, itu negara memang hadir untuk di sana. Jadi memang kalau selalu dinarasikan seolah-olah menguntungkan pengusaha, saya rasa yang bersangkutan tidak melihat konteks yang lebih luas ya. Seperti itu, Mas. Nah, Smart Viewers, nanti kita akan lebih lanjut membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.